Di sebuah kota kecil yang ramai namun terasa sempit oleh adat, hiduplah Elara dan Bima. Elara adalah gadis dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pengusaha sukses yang memegang teguh tradisi. Bima, sebaliknya, adalah seorang seniman jalanan yang hidupnya bergantung pada kuas dan kanvas. Seorang pemuda berjiwa bebas, dengan kantong yang tak pernah tebal, namun hatinya kaya akan mimpi. Pertemuan mereka terjadi di bawah pohon flamboyan yang sedang mekar di alun-alun kota. Bima sedang melukis senja, dan Elara yang baru saja selesai dari les pianonya, tertegun melihat bagaimana Bima menangkap warna langit yang mustahil. "Langitnya indah," bisik Elara. Bima menoleh, kuasnya berhenti di udara. "Tidak seindah matamu saat melihatnya," jawabnya, tersenyum tulus. Sejak hari itu, dunia mereka yang berbeda mulai bertabrakan dan menyatu. Mereka bertemu diam-diam. Bima mengajari Elara cara melihat keindahan dalam retakan di trotoar. Dan Elara membawakan Bima buku-buku sastra yang belum pernah ia baca. Cinta mereka mekar secepat bunga flamboyan di musimnya, murni, penuh gairah dan tak terhindarkan. Bagi Elara, Bima adalah napas kebebasan. Bagi Bima, Elara adalah warna yang melengkapi lukisannya. Mereka merajut mimpi di kedai kopi kecil di ujung gang, berjanji bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun. Namun, apapun itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Ayah Elara mengetahuinya. Suatu malam, Bima memberanikan diri datang ke rumah besar Elara, membawa lukisan potret gadis itu yang ia kerjakan selama berminggu-minggu, berharap bisa menunjukkan keseriusannya. Pintu dibuka, namun bukan Elara yang menyambutnya, melainkan ayahnya. Wajah pria itu keras seperti batu pualam. "Saya Bima, Pak. Saya tahu siapa kamu," potong ayah Elara, suaranya dingin dan tajam. "Seorang pelukis jalanan, apa yang bisa kamu tawarkan untuk putri saya? Lukisan yang tidak laku." "Saya mencintainya, Pak," kata Bima, suaranya bergetar namun tatapannya lurus. Ayah Elara tertawa sinis. "Cinta tidak membayar tagihan, cinta tidak menjaga nama baik keluarga. Putriku akan menikah dengan pria yang sederajat dengannya. Pergi, dan jangan pernah temui dia lagi." Lukisan itu jatuh dari genggaman Bima. Di lantai marmer yang dingin, potret Elara yang tersenyum seolah mengejek nasib mereka. Pintu dibanting menutup. Dari jendela kamarnya di lantai 2, Elara menyaksikan semuanya. Ia melihat bahu Bima yang lunglai saat berjalan menjauh di bawah lampu jalan yang redup. Hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu, Elara dikurung di kamarnya. Ayahnya telah memutuskan, Elara akan segera ditunangkan dengan anak rekan bisnisnya. Elara mencoba melawan. Ia menangis, berteriak, bahkan mogok makan. Tapi tembok tradisi dan kekuasaan ayahnya terlalu tinggi untuk ia panjat. Bima pun mencoba menghubungi Elara, namun setiap suratnya dibakar dan setiap panggilannya ditolak. Kota kecil itu kini terasa seperti penjara bagi mereka berdua. Beberapa minggu kemudian, Bima berdiri di stasiun kereta membawa tas ransel lusuh dan sisa-sisa hatinya. Ia akan pergi dari kota itu. Ia sadar, cintanya saja tidak cukup untuk melawan dunia. Di saat yang sama, di rumah besarnya, Elara sedang dirias untuk acara pertunangan resminya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, seorang gadis cantik dengan gaun mewah namun matanya kosong. Air mata jatuh membasahi bedak mahal di pipinya. Tepat saat kereta Bima mulai bergerak pelan meninggalkan stasiun, Elara memandang keluar jendelanya. Langit senja berwarna jingga dan ungu, persis seperti lukisan Bima hari itu. Mereka berdua menatap senja yang sama, dari dua tempat yang berbeda, dipisahkan oleh takdir dan restu yang tidak pernah mereka dapatkan. Bima pergi membawa kenangan, sementara Elara tertinggal untuk menjalani kehidupan yang telah diatur untuknya. Cinta mereka tak pernah mati. Namun ia terpaksa layu sebelum sempat mekar sempurna, menjadi kisah bisu yang hanya diingat oleh pohon flamboyan di alun-alun kota itu.